Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bolehkah sesama anak tiri menikah. Misalkan ini ada seorang ibu janda memiliki anak perempuan, ada seorang bapak status duda memiliki anak laki-laki. Janda dan duda ini menikah. Janda dan duda menikah. Maka ibu yang janda ini melihat anak laki-lakinya adalah anak tiri, bapak yang duda melihat anak perempuannya adalah anak tiri. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika anak perempuan dari janda ini dan anak laki-laki dari si duda ini, bagaimana status mereka? Gitu. Status si A dan status si C. Dalam hukum keluarga Islam, untuk melihat siapakah yang masuk dalam kategori mahram atau orang yang tidak boleh dinikah, itu ada di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Gitu ya, surat An-Nisa ayat ke-23. Nah, ternyata hubungan antara anak tiri bawaan janda dan anak tiri bawaan duda, mereka berdua jika berlainan jenis kelamin, maka mereka bukan mahram. Ketika disebut bukan mahram, artinya antara anak perempuan bawaan janda, disebut aja A, dan anak laki-laki bawaan si duda, sebut saja C, mereka berdua ini bukan siapa-siapa. Makanya mereka boleh menikah. Boleh menikah. Artinya gini, bapak ibunya menikah. Oke, anak dan anak juga boleh menikah. Karena memang antara A dan C ini bukan siapa-siapa. Itu poin pertama. Beda lagi halnya jika janda dan duda ini menikah dan akhirnya beberapa tahun kemudian mereka memiliki anak baru dari pernikahan baru mereka. Sebut saja namanya B, baik laki-laki maupun perempuan, gitu. Maka anak yang baru saja dilahirkan dari pernikahan baru antara si janda dan duda melihat si A adalah mahram, melihat si C juga mahram. Saya ulangi, anak yang baru dilahirkan dari pernikahan baru antara janda dan duda ini, sebut saja namanya B. Si B ini dengan yang C menjadi mahram, maka disebut sebagai saudara sebapak walaupun beda ibu. Kemudian antara B dengan A namanya saudara seibu beda bapak, gitu. Artinya kalau A dan C, anak bawaan duda dan anak bawaan janda, ini bukan siapa-siapa, jadi mereka boleh menikah. Tapi antara si B ini dengan A tidak boleh menikah karena mereka mahram, namanya saudara seibu beda bapak. Antara si B dengan si C juga mahram, jadi mereka tidak boleh menikah, namanya saudara sebapak beda ibu. Ini poin pertama. Kita masuk ke poin yang kedua. Ini kasusnya dibalik. Jadi lebih dulu ada seorang bujang menikahi wanita. Saya ulangin, ada seorang bujang perjaka menikahi seorang gadis. Setelah mereka menikah, ternyata bapaknya si bujang ini sudah berstatus duda dan ibunya si wanita ini sudah berstatus janda. Artinya besan laki-laki dan besan perempuan sama-sama single. Bapaknya si pria statusnya duda dan ibunya si wanita statusnya janda, sama-sama kosong, sama-sama single. Maka bapak dan ibu atau duda dan janda ini juga boleh menikah. Boleh menikah. Kenapa? Ya karena memang hubungan antara besan dengan besan itu bukan mahram. Artinya kalau disebut bukan mahram berarti mereka sebenarnya hubungan yang boleh saling menikah kalau mau, gitu. Artinya dalam kasus yang kedua ini anak ketemu anak, bapak ketemu ibu. Kalau yang di sini dibalik, ibu dulu ketemu dengan bapaknya, baru kemudian anak ketemu anak, gitu. Walaupun mungkin kalau kita bicara tentang wajar nggak sih, ya mungkin bicaranya nggak wajar lah ya, gitu. Tapi kalau bicara tentang hukum itu sudah boleh, karena memang mereka bukan siapa-siapa. Makanya yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, dalam hubungan antara pernikahan ibu dan bapak yang duda dan janda ini, maka anak dan anak ini bukan siapa-siapa. Si A dan si C ini bukan siapa-siapa. Makanya dalam kegiatan rumah tangga di dalam rumah, kalau misalkan bapak dan ibu ini satu rumah udahan, namanya udah suami istri. Nah, antara anak si A dan si C
anak bawaan janda dan anak bawaan duda ini harus berhati-hati karena memang mereka bukan mahram gitu. Termasuk membuka hijab dan lain-lain itu menjadi larangan gitu. Berbeda dengan yang B, anak baru bawaan tadi ini, anak baru dari pernikahan janda dan duda, dengan yang C mahram, dengan yang A juga mahram. Baik teman-teman sekalian, moga-moga penjelasan singkat ini bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.